Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SEMSI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang morbiditas dan mortalitas. Anggota kelompok 7 ada saya Rehan Bayhaqi dan teman saya Hafid Hisyam Adrian. Langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu morbiditas. Morbiditas atau angka kesakitan merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan ialah jumlah kejadian suatu penyakit yang dirumuskan sebagai jumlah anak yang sakit per 1.000 anak yang bisa terkena penyakit. Tingkat angka kesakitan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan angka kematian, karena apabila angka kesakitan tinggi, maka akan memicu kematian sehingga otomatis menyebabkan angka kematian juga tinggi. Angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program-program pemberantasan penyakit dan sanitasi lingkungan, serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan untuk mengetahui angka kesakitan penduduk. Data dapat bersumber dari karena pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengumpulan data, angka kesakitan terdapat dua peran utama yang terdiri dari angka insidensi maupun angka prevalensi. Angka insidensi adalah gambaran tentang kumpulan frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu pada kelompok masyarakat. Dalam perhitungan angka insidensi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah kasus baru penyakit dikali 100%. Selain angka insidensi, ada juga yang disebut sebagai insidensi kumulatif atau cumulative risk. Parameter ini berguna untuk menunjukkan taksiran probabilitas resiko seseorang untuk terkena penyakit dalam suatu jangka waktu. Proporsi orang yang terkena penyakit di antara semua orang yang beresiko terkena penyakit tersebut, hingga nilai dari resiko insidensi antara 0 dan 1. Selanjutnya, ada rumus insidensi kumulatif dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah insidensi selama periode tertentu dibagi jumlah orang yang beresiko pada periode waktu tersebut. Selanjutnya, hitungan angka prevalensi. Rumus nilai prevalensi dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah penderita penyakit, kasus baru dan lama, pada suatu periode tertentu dikali 1.000. Selain itu terdapat juga istilah point prevalence, yang rate, yang artinya jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu. Nilai dari point prevalence rate dapat dimanfaatkan untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Nilai point prevalence rate dapat dicari dengan rumus berikut, yaitu jumlah penderita lama dan baru saat itu dibagi jumlah penduduk saat itu dikali 1.000. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi morbiditas. Yang pertama itu usia. Usia di sini dimaksudkan dengan orang yang lebih tua umumnya memiliki morbiditas yang lebih tinggi. Lalu ada jenis kelamin, pria dan wanita mungkin memiliki morbiditas yang berbeda untuk penyakit tertentu. Selanjutnya suku bangsa dan etnis, faktor sosial dan ekonomi dapat berkontribusi pada perbedaan morbiditas antar kelompok. Selanjutnya ada pendapatan, orang dengan pendapatan rendah umumnya memiliki morbiditas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pendidikan, orang dengan pendidikan yang lebih rendah umumnya memiliki morbiditas yang lebih tinggi. Selanjutnya, akses ke layanan kesehatan, orang yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas umumnya memiliki morbiditas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada gaya hidup, faktor seperti merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang olahraga dapat meningkatkan morbiditas. Yang terakhir ada lingkungan, paparan polutan dan bahaya lingkungan lainnya dapat meningkatkan morbiditas. Lalu ada contoh penggunaan morbiditas dalam berbagai bidang, yaitu ada kesehatan masyarakat. Data morbiditas dapat membantu menentukan program kesehatan yang tepat dan efektif untuk suatu wilayah. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Mengetahui morbiditas membantu mengoleskan sumber daya kesehatan secara efisien. Seperti contohnya, wilayah dengan morbiditas yang tinggi untuk penyakit menular mungkin membutuhkan lebih banyak dana untuk program sanitasi air bersih dan imunisasi. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Morbiditas dapat dibantau dari waktu ke waktu untuk melihat efektivitas. Lalu yang kedua, penelitian kesehatan, yaitu untuk
identifikasi faktor resiko. Data morbiditas dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor resiko penyakit tertentu. Selanjutnya, untuk uji coba intervensi, morbiditas dapat digunakan sebagai ukuran hasil dalam uji coba intervensi kesehatan. Yang ketiga, ada kebijakan publik, yaitu untuk pengembangan kebijakan kesehatan dan juga alokasi dana publik yang dimana morbiditas dapat digunakan untuk memprioritaskan alokasi dana publik untuk masalah kesehatan. Yang keempat, industri asuransi untuk penetapan premi asuransi dan pengembangan produk asuransi. Yang kelima, media dan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan juga mendorong perubahan perilaku. Selanjutnya ada kebijakan morbiditas di Indonesia, upaya menuju masyarakat sehat. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menurunkan morbiditas dan meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang diluncurkan pada tahun 2014. JKN memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Kementerian Kesehatan memiliki berbagai program untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular. Contohnya seperti program imunisasi, program pengendalian penyakit TBC, dan program screening kanker. Yang ketiga, promosi kesehatan. Kementerian Kesehatan dan berbagai organisasi lainnya menjalankan program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan pentingnya pencegahan penyakit. Yang keempat, yaitu peningkatan infrastruktur kesehatan. Pemerintah terus membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Yang kelima, ada pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Yang keenam, regulasi kesehatan. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi kesehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Contohnya seperti peraturan tentang label pangan, peraturan tentang iklan rokok, dan peraturan tentang kualitas udara. Tantangan yang ada di Indonesia, tantangan morbiditas yang ada di Indonesia, yaitu ada ketimpangan akses layanan kesehatan, bahwa di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terutama di pedesaan atau tempat-tempat terpencil. Selanjutnya, perilaku tidak sehat, gaya hidup tidak sehat ini seperti merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang olahraga. Selanjutnya, yaitu ada determinan sosial kesehatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan lingkungan tidak sehat juga berkontribusi pada morbiditas di Indonesia. Selanjutnya, mortalitas yang akan disampaikan oleh Hafid. Baik, terima kasih Raihan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai mortalitas. Mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen lainnya adalah kelahiran atau fertilitas dan mobilitas penduduk. Menurut PBB dan WHO, kematian adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sedangkan menurut Utomo tahun 1985, mortalitas dapat diartikan sebagai peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen atau tetap yang bisa terjadi setiap saat setelah adanya kehidupan. Jadi, mortalitas adalah kematian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio atau angka per 1000 atau 100.000 penduduk per tahun. Perubahan jumlah kematian naik turunnya di tiap daerah tidaklah sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan. Besar kecilnya tingkat kematian ini dapat merupakan petunjuk atau indikator bagi tingkat kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa konsep mortalitas. Yang pertama itu adalah neonatal death, yaitu kematian yang terjadi pada bayi yang belum berumur 1 bulan. Yang kedua yaitu lahir mati atau stillbirth, atau yang sering disebut kematian janin atau fetal death, adalah kematian sebelum dikeluarkannya secara lengkap bayi dari ibunya pada saat dilahirkan tanpa melihat lamanya dalam kandungan. Lalu yang ketiga ada post neonatal, yaitu kematian anak yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun. Lalu yang selanjutnya ada infant death atau kematian bayi, adalah kematian anak sebelum mencapai umur 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu mortalitas kasar
adalah jumlah kematian total dalam suatu populasi tanpa memperhitungkan faktor-faktor spesifik seperti usia atau jenis kelamin. Ini adalah ukuran yang paling umum digunakan dan biasanya dinyatakan dalam jumlah kematian per 1.000 penduduk per tahun. Selanjutnya ada mortalitas spesifik adalah jumlah kematian dalam kelompok populasi tertentu berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, atau penyakit tertentu. Contohnya adalah angka kematian bayi yang mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Yang selanjutnya yaitu mortalitas usia tertentu. Angka ini mengukur jumlah kematian dalam kelompok usia tertentu. Misalnya, mortalitas usia lanjut mengukur jumlah kematian di antara orang-orang yang berusia di atas 65 tahun per 1.000 penduduk dalam kelompok usia tersebut. Next, moderator. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran mortalitas. Mortalitas dapat diukur menggunakan CDR atau Crude Death Rate atau angka kematian kasar, yaitu jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Rumusnya yaitu CDR sama dengan D per P dikali K, di mana D merupakan jumlah kematian dalam setahun, P jumlah penduduk pertengahan tahun, K yaitu konstanta atau 1.000. Contoh perhitungannya yaitu banyaknya kematian di Provinsi A pada tahun 2005 adalah 57.884 orang, sedangkan banyaknya penduduk pada pertengahan tahun 2005 sebesar 3.526.900 orang. Dengan demikian, CDR Provinsi A pada tahun 2005 adalah 57.884 dibagi 3.526.900 dikali 1.000. Hasilnya adalah 16,4 per 1.000 penduduk. Next. Yang selanjutnya yaitu kebijakan mortalitas. Terdapat beberapa kebijakan mortalitas. Yang pertama, kebijakan sanitasi. Kebijakan sanitasi merupakan salah satu kebijakan dalam menurunkan angka kematian khususnya bayi dan balita. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia seperti diare dan berujung pada berkurangnya kesejahteraan manusia. Pemerintah menetapkan target Universal Access tahun 2019 yang menerapkan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM sebagai strategi nasional pembangunan sanitasi khususnya di wilayah pedesaan dengan menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi, lalu penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi serta pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur terbangun. Selanjutnya, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan. Yang kedua ada kebijakan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan pilihan. Selanjutnya, imunisasi wajib terbagi lagi menjadi imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Imunisasi rutin diimplementasikan menjadi imunisasi dasar atau yang 5 imunisasi dasar lengkap atau LIL dan imunisasi lanjutan. Untuk LIL terdiri dari 5 jenis imunisasi yang diberikan secara gratis oleh pemerintah di puskesmas dan posyandu. Yang ketiga adalah kebijakan pelayanan kesehatan. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi para wanita hamil seperti pemeriksaan kehamilan, pengaturan gizi, imunisasi, dan sebagainya. Berbagai informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi juga turut membantu menurunkan kematian, khususnya kematian bayi dan ibu. Yang selanjutnya yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai program untuk mengendalikan penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV atau AIDS, serta penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Program-program ini melibatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang efektif untuk mengurangi angka kematian yang terkait dengan penyakit tersebut, terutama kebijakan penggunaan rokok. Ternyata orang yang merokok penyumbang angka kematian terbesar.
Pemerintah terus meningkatkan pajak rokok dan harga rokok merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan penggunaan rokok. Yang selanjutnya yaitu kebijakan bantuan internasional. Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan masalah kesehatan global berbagai penanganan masalah kesehatan global, berbagai pengetahuan, dan mengimplementasikan praktek-praktek terbaik dalam mengurangi mortalitas. Bisa dengan kerjasama dengan Gavi atau Global Alliance for Vaccine and Immunization, yaitu program imunisasi internasional, kerjasama dengan FAO atau Food and Agriculture Organization, yaitu ketahanan pangan dan gizi internasional, dan kerjasama dengan CDC atau Centers of Disease Control and Prevention, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit. Melalui berbagai kebijakan dan program ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan ini sangat penting untuk mencapai target kesehatan nasional dan internasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hafid. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari kami, mortalitas dan morbiditas merupakan dua indikator penting yang digunakan untuk menilai kesehatan masyarakat. Mortalitas mengukur jumlah kematian dalam suatu populasi, sedangkan morbiditas mengukur angka kesakitan atau prevalensi penyakit. Keduanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan dan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, melalui upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Diharapkan angka kematian dan kesakitan dapat terus menurun, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Implementasi kebijakan yang efektif dan koordinasi antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai target kesehatan nasional dan internasional. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.